Gue bener-bener minta maaf atas hal itu. Kedua, sorry banget kalau gue generalisir seluruh Indonesia terkait keresahan gue pribadi. Ketiga, failed mission gue untuk bilang bahwa beliau ini bukan siapa-siapa. Karena ala roh halus, maksud lo apa lu? Mbak Jawa lo bawa-bawa. Lo kalau gak suka sama Erina Gudono, urusan lo sama Erina Gudono. Gak ada urusannya sama Mbak Jawa lagi. Ya Al ya, setelah kemarin dihujat akhirnya meminta maaf teman-teman. Tapi minta maafnya itu ada bagian-bagian tertentu yang dia sangat membenarkan apa yang dia sampaikan. Tapi bagian tertentu dia mengklarifikasi dan memberikan permintaan maaf kepada publik. Dan juga ketika dia menyebut suku Jawa begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya ya kita lihat sama-sama dan kalian nanti akan menilai di akhir video di komentar teman-teman. Silakan dinilai. Sorry kait konten ini simple karena gue gak mau jadi orang ignoran dan anti kritik. Jadi feedback kalian yang konstruktif itu gue baca semuanya. Gue berusaha untuk kayak oh iya ya gitu, untuk terkesan membawa ras Jawa. Ada hal yang bikin gue kecewa tuh ya certain people ini aja nih. Dan ini tuh bakal gue keep in mind banget supaya gak terulang ke depannya. Jadi gue bener-bener minta maaf atas hal itu. Kedua, sorry banget kalau gue generalisir seluruh Indonesia terkait keresahan gue pribadi. Ketiga, failed mission gue untuk bilang bahwa beliau ini bukan siapa-siapa. Karena sebenarnya gue tuh pengen nambah ironisnya gitu kan. Kita semua tahu ya bahwa dia itu touch dengan branding pendidikan. Jadi di saat dia memilih sikap tersebut, di saat negara lagi gak baik-baik aja, itu menambah kekecewaan buat gue personally. Dan selanjutnya sebenarnya di sini gue berusaha banget untuk stay in context, cuma memang terlalu marah. Jadi gue berusaha banget untuk cuma membawa case roti 400.000, stroller, private jet, dan juga US trip beliau. Karena menurut gue ini tuh beneran nyebelin gitu loh. Dan mengundang banyak pertanyaan di otak gue yang akhirnya menjadi kemarahan. Termasuk dana sewa private jet yang akhirnya jadi pertanyaan publik beneran gitu. Nah pas lagi chaos-chaosnya kemarin, gue tuh bener-bener muncul pertanyaan di otak gue kayak, ini negara lagi kayak gini, anggota keluarga mereka tuh lagi ngapain ya? Dan kebetulan story beliau lah yang paling bisa diakses sama publik. Nah di luar dari lini masa tersebut, itu tuh gue gak ada bahas sama sekali apalagi terkait body shaming atau ngatain kehamilan itu gak ada. Lex ke bagian konten eksklusif, meskipun menurut gue ini tuh lumayan kocak tetap sampai detik ini. Karena gue merasa bahwa bukannya platform beliau itu harusnya bisa diakses secara gratis sama semua orang untuk mendapatkan informasi terkait pendidikan yang mungkin beliau share gitu. Dan selanjutnya adalah banding-bandingin pasangan tuh nggak wise ya Al. Tapi gue tetap kesel sama suaminya sih. Dan dia tuh tetap harus dikawal, bener-bener dikawal apanya? Ya, teman-teman. But anyway, gue ini cuman rakyat yang punya keresahan terkait kemiskinan dan juga kesenjangan sosial. Nah sekali lagi gue mau minta maaf dari hati gue yang terdalam atas cara penyampaian gue tanpa mengurangi rasa kecewa gue. Jadi kalau kalian masih mau marah sama gue terkait konten gue ini, tidak apa-apa, marah aja karena gue tahu ini sangat menyebalkan. Dan gak bisa dibenarkan juga, gue ngerti banget. Tapi jangan sampai kita normalisasi yang namanya ignoransi. Dan buat teman-teman yang tetap dukung, gue bener-bener apresiasi. Gue bener-bener terima kasih banget. Gitu juga sama teman-teman yang udah kasih feedback secara konstruktif. Tapi semoga cara kritik gue itu bisa dijadikan pelajaran ke depannya buat kalian yang pengen speak up. Untuk jangan pernah dahulukan emosi. Dan penting banget untuk mempertahankan substansi. Dan tetap... Ya kalau minta maaf ya minta maaf aja ya. Gak usah ditambahi dengan membenarkan sesuatu hal gitu. Minta maaf, fokus ke minta maaf, bukan membenarkan sesuatu hal yang sebenarnya itu salah kemudian melakukan pembenaran sendiri gitu ya, menurut versi dia sendiri. Awal sampai menang jangan sampai ada plot twist. Update si Alia ini udah bikin klarifikasi cenah di TikToknya dia. Tapi Alia please banget, kalau emang tujuannya buat minta maaf, just say sorry. Udah. Iya. Karena jujur banget maaf ya, wanita Indonesia ini ngerasa tersakiti karena cangkemmu ngono loh kemarin loh Mbak. Tahu emosi, tahu mungkin ada kayak kok begini sih di saat kemarin itu warga Indonesia chaos loh turun ke DPR. Tapi please, untuk sekali ini aja turunin pride ya, just say sorry, minta maaf aja tanpa ada pembelaan. Tapi gue juga masih kesel, tapi gue juga nggak mau ngurangin kecewa gue. No, Alia nggak kayak gitu cara mainnya, nggak. Just do it. I apologize to Mbak Erina. That's it Alia, is enough.
Ya gue harap sih semoga memang permintaan maafnya tulus untuk Mbak Erina. Dan one thing, please untuk lebih belajar lagi, untuk lebih ikhlas, mengakui kesalahan, minta maaf dan tanpa ada pembelaan apapun. Ya, respect. Hai, ini gue, dan hari ini gue akan feedbackin diri gue sendiri terkait konten gue yang mengkritisi beliau dengan cara yang terlalu marah. Tapi disclaimer, bukan terlalu marah, tapi kurang sadar diri dan kurang ngaca aja. Ini permintaan maafnya ini karena merasa ada yang salah atau memang karena panik? Kan harapan Anda waktu bikin konten yang satu itu tuh berharap didukung sama seluruh wanita Indonesia atau seluruh orang Indonesia, tapi nyatanya malah sebaliknya, dirujak sama netizen. Tapi oke lah, setidaknya masih punya rasa sadar diri dan bisa ngaca, bisa introspeksi diri sendiri, bisa tahu kesalahan diri sendiri itu apa. share gitu. Dan selanjutnya adalah banding-bandingin pasangan tuh nggak wise ya Al. Tapi gue tetap kesel sama suaminya sih. Nah, soal banding-bandingin pasangan, terima kasih ya Al ya, udah ngaca, udah introspeksi diri sendiri tentang pasangan. Ya kan nggak perlu kita jelasin lagi tentang pasangan kan. Semoga netizen bisa memaafkan kamu ya Al ya. Lain kali jangan gitu ya Al ya. Sebelum kita marah, kita merendahkan orang, kita harus ngaca dulu. Sadar diri itu perlu ya. Alero halus, maksud lu apa lu? Mbak Jawa lu bawa-bawa. Lu kalau gak suka sama Erina Gudono, urusan lu sama Erina Gudono. Gak ada urusannya sama Mbak Jawa. Lagian lu sama Erina Gudono bagikan bumi dan langit sayang. Dia putri Indonesia, finalis putri Indonesia, juara 1 di Yogyakarta ya. Lahir aja di Amerika. Lu lahir di mana? Di mana gue tanya? Kumpul sapi. Prestasinya apa? Terus lo menghujat sesama wanita. Di mana letak emansipasi wanita lu? Support woman, support mana? Salah kebalik. Woman support womannya mana? Rumpi. Ya, sekali lagi lo bawa-bawa Jawa. Kenapa emang dengan Jawa-Jawanya? Gak ada masalah Jawa-Jawaan. Nih, Cong support Cong ya. Hati-hati Mbak kalau ngomong. Tutup komen, iya. Alia punya mental kok ramean. Seperti gue yang ini kena pelanggaran, katanya ada pelecohan dan perundengan gitu cenah. Bingung gue sebelah mana gitu pelecohan sama perundengannya. Apa gara-gara isi komennya itu kebanyakan pada nulis kumpul buffalo? Kalau bener karena itu, gue kasih tahu ya ke lo TikTok, gue jelasin. Kumpul buffalo itu aktivitas peternakan hewan yang dilakukan secara sukarela. Jadi di mana letak perundengan sama pelecohannya? Kan gue ya buat lo TikTok, lain kali kalau mau terima pengaduan itu lo pikir-pikir dulu, pakai kaca kalau bisa. Ora, salam, saya advokat Dr. Togas Bumerang terkait viralnya Kaisang dan Erina itu menggunakan jet pribadi turun di bandara langsung masuk ke mobil dengan membawa belanjaan. Saya rasa itu hal yang biasa karena kita tahu kalau seseorang menggunakan pesawat jet berarti itu tafsirannya bisa dia sewa, bisa juga dia punya sendiri atau milik sendiri. Dan kalaupun tentang kedatangan orang baik dari luar negeri ataupun keluar negeri, itu pasti ada aturan yang harus dan wajib terpenuhi. Dan kalaupun terkait belanjanya, itu barang-barang yang dibawa tergantung. Kalau hanya masalah tas mewah, itu memang ada peraturannya sendiri di PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Terkait tas-tas mewah, itu memang tidak terkena PPNBM. Nah, hal-hal ini itu saya rasa tidak perlu dipermasalahkan karena ini hal-hal yang wajar dan biasa dilakukan kalau memang seseorang itu adalah orang-orang tertentu. Kalau penerbangan domestik maka tidak diperlukan syarat-syarat yang memang kalau kita melakukan satu perjalanan ke luar negeri. Kalau perjalanan ke luar negeri ada yang namanya airport clearance, ada yang namanya imigrasi, dan ada yang namanya pabean. Tapi kalau domestik, syarat-syarat yang 3 tadi itu tidak berlaku. Namun dalam hal ini
terkait masalah mobil bisa masuk sampai di depan pesawat, itu mungkin sudah mendapatkan izin dari otoritas bandara. Nah, itu saya dari permasalahan ataupun beredarnya terkait Kaisang dan Erina turun dari jet pribadi langsung masuk mobil, itu adalah bukan hal yang harus dipertentangkan atau dipergunjingkan. Karena masih banyak pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat negara menggunakan fasilitas daripada pesawat pribadi atau jet-jet pribadi itu tanpa ada sorotan-sorotan media. Di sini kita harus cerdas, di sini kita harus bijak, tidak semua kita kategorikan berbau hal negatif. Oke, itu yang bisa kita sampaikan di akhir mendekati bulan Agustus ini. Saya Advokat Dr. Togar Situmorang berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini masalahnya kalau semisal Kaisang itu marah gitu, karena si Alia ini menyebutkan nama juga, nama dinasti Widodo, Erina Gudono, Kaisang disebutkan namanya. Ini masuk dalam pencemaran nama baik sebenarnya. Kalau Kaisang nggak terima, bisa saja dilaporkan, dan dengan cepat si Alia ini bisa ditangkap ini. Ya, makanya kalau misal kita kritik seseorang jangan sembarangan sebut nama. Kalau yang bersangkutan tersinggung, marah, bahaya. Kalian bisa kena karena menyebut nama seseorang, langsung ditujukan kepada seseorang. Begitu sebagai pencemaran nama baik gitu. Jadi hati-hati dalam membuat konten, hati-hati dalam mengkritik seseorang. Ya kan, pelajari dulu, kemudian ngaca ke diri kita sendiri. Bagaimana, apakah lebih baik nggak dengan orang yang kita kritik begitu? Ya, jadi ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua teman-teman sebagai warga net, warga internet, netizen Indonesia. Assalamualaikum.